Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sahabat MUI TV yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi ya di acara MUI TV. Pada kesempatan ini maka temanya yaitu tentang istimewanya Shaum Ramadan. Sahabat MUI TV yang berbahagia, sungguh puasa adalah ibadah yang sangat istimewa. Ya, ibadah yang sangat istimewa. Puasa itu merupakan satu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Ya, kasih sayang Allah kepada hambanya. Ya, karena dia itu dicintai dalam diam. Ya, kalau orang puasa kan nggak kelihatan ya lagi puasa atau tidak. Ya, dalam diamnya itu dia itu seorang hamba sedang mencintai Allah. Direfleksikannya cintanya kepada Allah dengan puasa, dan itu menjadi ibadah yang istimewa di mata Allah. Ya, sampai Allah itu ya menjelaskan as-shaumu li katanya. Puasa itu untukku. Jadi puasa itu urusanku. Nanti aku yang akan memberikan balasannya. Seperti itu. Itulah istimewanya. Jadi puasa itu untukku, tenang aja, seolah begitu. Ya, ada yang tahu, ada yang tidak. Puasa aja. Loh, memangnya ibadah yang lain seperti sholat atau zakat atau haji itu tidak untuk Allah? Untuk Allah juga, ya, untuk Allah juga. Jadi semuanya ibadah kita adalah kepada Allah. Tapi Allah yang bilang langsung, ya, puasa itu untukku, itu urusanku, aku yang akan memberikan pahalanya. Gitu. Seperti yang tadi saya katakan, karena Allah itu merasa dicintai dalam diam. Ya, diam-diam kita mencintai Allah, dan itu yang menjadi keistimewaan di sisi Allah. Allah sangat cinta. Nah, dengan kecintaannya itu nanti di ujung puasa kita akan mendapatkan jannah. Ya. Sahabat MUI TV yang berbahagia, hanya Allah lah yang tahu. Ya, dalam puasa itu mulai dari niat, apakah kita niatnya ikhlas karena Allah ataukah niatnya karena nggak enak. Nggak enak, ini kan lagi musim puasa. Di musim puasa masa orang lain puasa, saya nggak puasa. Apakah seperti itu? Atau niatnya betul-betul hari ini saya berpuasa karena Allah, ya, puasa Ramadan, benar-benar, ya, niat puasa Ramadan karena Allah. Ataukah nggak enak ya, orang di kantor kan pada puasa, masa saya enggak? Nggak enak lah, di lingkungan anak-anak aja pada puasa, masa saya nggak puasa? Apakah seperti itu niatnya? Allah yang maha tahu. Manusia nggak ada yang tahu. Ya, teman-teman tidak ada yang tahu niat kita. Ya, bahkan kakak tidak tahu, ibu tidak tahu, ya, adik juga tidak tahu niat kita apa puasa itu. Ya, jadi hanya Allah yang tahu tentang niat kita. Ya, karena puasa itu pasti diawali dengan niat. Kemudian dalam pelaksanaannya hanya Allah yang tahu. Ya, pelaksanaannya puasa kita itu. Apakah kita itu berpuasa dengan gembira? Ya, puasa dengan senang, atau kita berpuasa dengan keluh kesah? Ya, puasa repot-repotin aja misalnya. Mestinya kita bisa makan enak siang-siang, enggak sekarang. Dalam pelaksanaannya, ya, dalam pelaksanaannya bisa kita itu kelihatan apakah benar-benar ya orang ini puasanya karena Allah, ataukah nggak enak lah gitu ya. Nah, akhirnya ketika berpuasa ada rasa, ya, ada rasa.
Tapi orang tidak bisa membedakan apakah dia lagi kesel atau dia lagi sebel karena puasa, atau dia istilahnya bete puasa gitu. Akhirnya gara-gara puasa jadi malas nih kerja, bisa seperti itu. Ya, dalam pelaksanaannya hanya Allah yang tahu. Ya, tidak bisa dibedakan. Jadi Allah yang Maha tahu apakah niat kita ikhlas kepadanya, ataukah kita itu niatnya puasa ini hanya karena lingkungan, ya, hanya karena lingkungan. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya tadi sudah disampaikan, apakah dia senang ataukah tidak, ataukah dalam pelaksanaannya dia itu berpuasa cuma karena kalau puasa kan nanti sore enak, bisa buka puasa bersama gitu, bisa bukber gitu, ya. Apakah hanya sampai di situ? Allah yang Maha tahu, sehingga ketika niatnya biar bisa bukber, nah akhirnya kan yang dilakukan besok buka puasa di sana yuk, besok buka puasa di sini yuk misalnya. Sehingga dalam 1 bulan itu jadwalnya jadwal bukber terus, ya, bisa jadi seperti itu dalam pelaksanaannya. Apakah puasa kita hanya sampai di sana, ya, sampai nanti kita kalau puasa enak makan bersamanya, ya. Walaupun itu juga memang salah satu kebahagiaan bagi orang yang puasa. Orang puasa itu kesenangannya kalau berbuka dan kalau nanti ketemu Allah. Apakah berbuka pada waktu maghrib ataukah berbuka di Idul Fitri, itu namanya juga berbuka. Tapi kalau kita hanya sampai di situ, Allah yang tahu, ya, apakah puasanya itu hanya sampai puasa ntar kalau orang puasa kan kalau sore enak buka puasanya, apakah cuma sampai situ? Nah, ya, berarti puasanya itu hanya baru sampai puasa menahan lapar dan haus, ya. Nah, padahal puasa itu kita sudah tahu, ya, puasa itu menahan hal-hal yang membatalkan puasa, ya, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Salah satunya baru itu menahan makan, ya. Kalau cuma sampai pada menahan makanan itu, ya itulah. Jadi kita cuma ntar makan apa ya enaknya ya buka puasa nih, gitu. Pikirannya cuma sampai kepada menahan makan. Padahal ada yang lain, hal-hal yang bisa membatalkan puasa, ya. Dari segi kejiwaan kita itu kalau puasa menahan nafsu, ya, nafsu segala macam, ya, baik nafsu ingin enak-enak saja atau nafsu birahi, ya, itu ataukah nafsu ingin menguasai sesuatu, itu semuanya namanya nafsu. Ketika puasa itu semua, puasa itu menahan dari segala yang membatalkan. Kalau memang kita puasanya itu benar-benar karena ingin merefleksikan ketaatan kita kepada Allah sebagai orang yang beriman, maka jadilah kita hamba yang dipanggil oleh Allah, ya, hamba yang dipanggil oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Nah, kita pasti udah akan sering mendengar ayat-ayat ini di awal-awal bulan Ramadan. Itu ayat motivasi pada kita ini hendak jadi orang yang beriman. Puasa itu karena Allah, ya. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa bagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kalau kita umat Nabi Muhammad kan diwajibkan berpuasa di bulan
Ramadan. Tapi rupanya hamba-hamba sebelum Nabi Muhammad pun punya syariat berpuasa. Ya, punya syariat berpuasa dengan puasa yang berbeda dengan kita kalau kita sebulan Ramadan. Nah, kemudian di ujung kalimat itu la'allakum tattaqun, agar kamu semua ini nanti menjadi orang yang bertakwa. Ya. Nah, kalau kita sudah menjadi orang yang bertakwa, tentunya yakin bahwa Allah nanti akan memberikan balasan kepada kita, ya, balasan atas amal soleh kita itu balasan jannah, ya, yang nanti kata jannah itu dilanjutkan dengan kalimat khalidina fiha abada gitu, ya. Jadi orang yang beramal soleh itu akan diberikan pahala, ujungnya berupa surga. Terus surga itu digambarkan sebagai sesuatu yang indah. Al-Quran itu menggambarkan sesuatu yang indah itu yang lahan hijau, lalu ada sungai mengalir air gemericik. Itu digambarkan seperti itu. Kenapa seperti itu? Ya, rupanya dulu di Arab Saudi itu gambaran keindahan sebagai surga, ya, sebagai surga. Nah, jadi sobat Ibu TV yang berbahagia, kalau kita sudah termasuk orang yang dipanggil oleh Allah, ujung-ujungnya kita itu diharapkan menjadi orang yang bertakwa, ya. Nah, oleh karena itu kita nih yang besok mau Ramadan, kita diminta untuk berbahagialah menyambut datangnya bulan Ramadan. Karena pada saat itu posisi kita menjadi posisi yang istimewa di mata Allah. Kita posisi yang sedang dilihatin oleh Allah, posisi yang sedang melaksanakan ibadah dengan penuh cinta dan dicintai oleh Allah. Ya, akan seperti itu. Jadi orang yang gembira menyambut bulan Ramadan sudah pasti nanti akan gembira pula mengakhiri ibadah Ramadan. Ya. Lalu kenapa sih memang kita harus gembira? Ya, kenapa harus gembira? Ya. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa, kita memang harus gembira. Jangan sekali-kali kita bersedih menghadapi bulan Ramadan, kita bilang, ya besok udah mau puasa, belum punya apa-apa. Kalau begitu gembira apa enggak ya? Nah, berarti bukan gembira. Ketika mau puasa, jangan sekali-kali kita bilang, besok udah mau puasa, kita belum punya apa-apa, baju belum ada, makanan belum jelas nih, ntar buat buka puasa, buat sahur. Oh, jangan seperti itu yang dipikirkan. Ya, ketika kita berpikirnya seperti itu, artinya kita tidak bergembira menyambut puasa. Kita harus gembira karena sudah jelas nanti balasannya dari Allah. Ya, kalau tidak gembira berarti kita itu hanya memandang puasa ini sebagai sebagai siksaan. Biar kamu lapar gitu. Biar kamu nahan, ya, sebagai siksaan. Tapi tidak, kita harus memandang puasa itu sebagai sebuah ibadah yang menggembirakan, bukan ibadah yang menyiksa, bukan ibadah yang menyakiti. Ya. Loh, tapi kok ada yang sakit mah misalnya ya? Kalau sakit mahnya sederhana, itu insya Allah, ya. Menurut dokter nih, saya juga dengar, saya bukan dokter, kalau ibadah mahnya masih kelas biasa-biasa aja, dengan puasa itu insya Allah akan sehat, ya, karena pada saat itu mahnya istirahat. Sesuailah jadinya dengan sabda Nabi, sumu tasihu, puasalah kamu, nanti kamu akan sehat. Mengapa sehat? Ya, mahnya istirahat kerja. Kenapa istirahat kerja? Biasa seperti itu juga yang diterangkan kata dokter. Kalau kita udah niat dengan ikhlas di malam hari untuk puasa besok, pada saat itu otaknya nyuruh, hey,
pencernaan, kamu jangan kerja dulu ya, gitu. Kita besok puasa. Nah, pada saat itu berarti ada istirahat itu. Istirahat kerja. Dengan istirahat kerja ada detox di situ. Akhirnya menjadi sehatlah kita. Lalu memangnya ada puasa yang bikin kita jadi nggak sehat? Ada, ya. Puasa yang bikin kita jadi tidak sehat itu puasa yang ketika buka puasanya sesuai dengan nafsu. Pokoknya mau buka puasa dikumpulin itu. Apa yang mau buat enaknya apa nih ya? Ada es, ada asinan, ada rujak, ada segala macam penuh. Pas buka cuma satu yang dimakan, gitu, ya. Nah, tapi kalau pas buka yang dimakannya yang pedes-pedes, enak nih, seger, yang pedes, yang asem, wah langsung seger. Berhari-hari lalu datang makanan seperti itu setiap hari, ya lama-lama jadi sakit juga. Ya, itu namanya puasa yang tidak sesuai dengan pola makan yang sehat, ya. Jadi sama sekali puasa itu Allah tidak ingin menyiksa, tapi justru puasa ingin Allah itu memberikan rasa sayangnya kepada Allah. Kalau kamu puasa untukku, ntar aku kasih hadiah, seolah kayak gitu. Hadiah hadiah dari aku, bukan dari bapak kamu, bukan dari ibu kamu. Misalnya anak-anak dijanjin, pokoknya kalau puasa nanti kasih hadiah gitu. Itu mah cuma puasa latihan, ya, puasa latihan buat anak-anak. Kalau puasa nanti dapat THR, itu namanya puasa latihan. Tapi kalau puasa lillah, mau dapat THR, mau tidak dapat THR, pokoknya kita puasa. Ya, kalau puasa lillah akan seperti itu. Jadi tidak ada penyesalan apapun ketika melaksanakan ibadah puasa. Ya, laparnya kita, bayangannya adalah mendapat balasan dari Allah. Laparnya kita pada saat itu yakin bahwa puasa kita ini akan bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Ya. Sahabatmu yang berbahagia, mungkin untuk pertemuan pertama kita ini dulu ya. Jadi mari kita bergembira menyambut puasa. Ketika kita gembira, kita niat yang ikhlas karena Allah. Karena ibadah yang ikhlas itulah yang diterima oleh Allah. Tapi kalau ibadah yang karena nggak enak sama seseorang, nggak enak sama ayah, nggak enak sama ibu, itulah yang disebut namanya ibadah riya, yuraun. Ya, ibadah riya itu ibadah yang karena nggak enak sama orang. Kalau nggak enak sama orang, nanti hadiahnya dari orang. Kamu hebat ya udah bisa puasa, kamu hebat ya udah bisa puasa. Nih kasih THR. Ya sekedar sampai di situ. Tapi nilai puasa kita di mata Allah lebih tinggi dari itu. Apa nilainya? Cinta Allah kepada kita. Ya, Allah sangat senang dicintai dalam diam kita. Oleh karena itu kalau lagi puasa jangan banyak ngomong. Ya, nanti kepleset. Ya, mudah-mudahan terjagalah lidah kita sehingga kita berpuasa itu mendapat nilai dari Allah dan tidak batal pahala puasanya. Baik, ini untuk pembukaan ya, motivasi kita untuk berpuasa, niat yang ikhlas dan dicintai oleh Allah. Tidak ada sedih, yang ada adalah gembira. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.